Baiklah anak-anak, pada kesempatan ini kita akan bahas materi pada pertemuan ketiga, yaitu perkalian dan pembagian bilangan bulat. Nah, untuk mengingatkan kembali tentang kesepakatan kelas yang sudah pernah dirancang, bahwa datang tepat waktu, selalu berdoa sebelum beraktivitas, kemudian mengerjakan tugas tepat waktu, tidak melakukan tindak kekerasan baik secara verbal maupun fisik, ya, mengerjakan tugas tepat waktu. Kemudian yang penting di sini adalah selalu ceria dan bahagia. Adapun manfaat dari kesepakatan kelas ini yaitu tercipta suasana belajar yang aman dan nyaman, tercipta kondisi yang saling menghormati antar sesama siswa, tidak terjadi bullying, ya, tercipta disiplin dari diri, tercipta suasana kelas yang bersih dan asri. Perkembangan sosial emosi adalah proses di mana anak mengembangkan keterampilan interpersonal, belajar menjalin persahabatan, meningkatkan pemahaman tentang orang di luar dirinya, dan juga pengenalan moral pada diri anak. Sedangkan, perilaku sosial merupakan aktivitas dalam hubungan dengan orang lain, baik dengan teman sebaya, guru, orang tua, maupun saudara-saudaranya. Pada pertemuan ini, bagaimana kondisi anak-anak? Sehat? Bagaimana perasaan anak-anak hari ini? Senang? Apa galau? Bapak harap semuanya senang dan bahagia hari ini. Anak-anak senang hari ini? Senang. Syukur, astungkara ya, hari ini semua sehat dan bahagia. Baik, untuk berikutnya silakan dibuka e-learning sekolahnya. Pada pertemuan kita ini, kompetensi dasar yang kita bahas, yang pertama itu menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Terus yang kedua adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu memahami bilangan bulat, memahami operasi hitung bilangan bulat, menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan bilangan bulat, dan siswa memiliki sikap jujur, toleransi, dan bergotong royong. Ini sudah. Nah, setelah itu lanjut ke kegiatan 1. Nah, di kegiatan 1 di sini ada permasalahan. Ya. Pernah anak-anak ke dokter? Pernah dikasih resep apa langsung obat jadi yang dikasih? Nah, biasanya orang tuanya ya, orang tua kalian yang dikasih resep. Nah, di sini ada tulisan paracetamol 100 mg 3 kali 1. Nah, ini 3 kali 1 ini artinya bentuk matematika, tapi digunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, ngerti maksudnya 3 kali 1 ini? Nah, misalkan ini yang periksa itu si Dudung. Si Dudung memeriksakan diri. Di sini tulis 3 kali 1. Nah, kira-kira menurut anak-anak apa maksud 3 kali 1 ini? Apakah obatnya ada 3? Atau obatnya digunakan atau diminum berapa kali? Ayo, siapa yang punya komentar kira-kira? Menurut anak-anak gimana? Budiarto gimana? Kalau ada resep? Hah? Sehari 3 kali, Pak. Ya, sehari 3 kali. Ya, sehari 3 kali berarti pagi, siang, sore. Nah, setelah itu lanjut ke bawahnya ya. Ada permasalahan di sini. Nah, nih si Dudung. Si Dudung melompat, sekali melompat 3 langkah. Nah, di situ berapa kali Dudung melompat? 4 kali.
Iya, 4 kali, betul. Melinda gimana? Udah mulai capek ya? Budi, Melinda, sama semuanya capek? Ya, nah sekarang karena capek gini, Bapak ajarkan namanya ada teknik stop ya. Nah, namanya teknik stop ini teknik di saat kita merasa bosan, merasa capek, itu stop singkatan ya. S-nya itu, nah teknik stop ini merupakan teknik untuk memulihkan kesadaran penuh ya di saat kita bosan, capek, itu merasa stres atau tertekan. Nah, stop ini merupakan singkatan ya. S T O P. S yang di depan artinya stop, mengandung makna berhenti. Ya, anak-anak berhenti beraktivitas dulu, coba duduk duduk dulu dengan tenang, berhenti dulu beraktivitas. Udah, S-nya pertama stop, terus T yang kedua take a breath, tarik napas. Coba tarik napas panjang. Tahan sebentar, lepaskan. Udah, tarik napas sebentar, lepaskan sebanyak 3 kali. Udah, kemudian O-nya itu adalah observe. Observe berarti mengamati. Amati dulu, pikirkan dulu, oh tadi kegiatannya ini matematika, materinya perkalian, mungkin agak susah. Udah. Terus P yang terakhir itu adalah proses. Maknanya, oh ternyata materi perkalian dalam kehidupan sehari-hari itu manfaatnya banyak. Misalkan contoh yang Bapak ambil tadi itu resep dokter. Nah, termasuk yang lain banyak ya aplikasinya. Udah, coba anak-anak dicoba ya. Coba tarik nafas, kemudian tahan, lepaskan. Udah, dicoba dulu. Coba biar ada semangat sedikit hari ini karena sudah siang nih. Udah, coba tarik nafas. Tahan sebentar, kemudian lepaskan. Udah, berasa lega? Mau enakan rasanya? Udah. Melinda gimana, mau enak? Budi gimana, Budi? Mau agak lega? Iya. Nah, sekarang baru kita lanjut sedikit ya. Nah, di sini ya, di LK4 di kegiatan 4. Coba. Nah, terakhir negatif 8. Ya. Gitu. Udah. Betul. Nah, sekarang ini kan perkalian antara bilangan positif dengan negatif. Nah, sekarang bagaimana kalau negatif dengan negatif? Nah, yang ini. A-nya berapa? 4. Sorry, 4 ya. Maaf. Ya, 4. Nah, dari situ, sekarang ini ada rangkuman. Jika positif dikalikan positif, berarti hasilnya apa? Positif apa negatif? Dari tadi? Positif dengan positif, hasilnya? Ayo. Nih, 2-nya ini positif nggak? Positif kan? 4-nya positif kan? Berarti hasilnya Positif. Iya, berarti dari situ. Jika positif ketemu positif, hasilnya adalah Nah, Positif. sekarang, jika positif dengan negatif. Positif dengan negatif. Nih, lihat hasilnya. 2-nya positif, 1-nya negatif. Berarti hasilnya adalah? Iya, negatif. Berarti di sini ketemu negatif. Ya. Terus, negatif dengan positif. Negatif. Ini ya. Nah, sampai di sini bisa dipahami, ada pertanyaan? Bisa dipahami? Ya, bisa. Pembagian itu kebalikan dari perkalian ya, Nana, inverse-nya. Ya. Bisa dipahami? Jika A kali B sama dengan C, maka ini artinya adalah C dibagi oleh B ya, dibalik dia gitu. Jika A kali B sama dengan C, maka jika B yang dicari berarti C bagi oleh A. Ini kebalikannya, selalu kebalikannya ya. Nah, nanti silakan diisi ini ya. Ini dijawab dengan jujur berdasarkan apa yang anak-anak rasakan. Saya semakin yakin dengan keberadaan seseorang pelajari ilmu. Ini ada 1 sampai 4 artinya di sini ya. Jika 1 tidak pernah, jika anak-anak misalkan menjawab 1 di sini berarti tidak pernah. Jika menjawab 2 di sini kadang-kadang. Jika menjawab 3 berarti sering gitu ya. Jika menjawab 4 berarti selalu. Kalau selalu isi 4 ya. Ya, nanti diisi. Sikap jujur. Di sini tinggal milih. Saya menyontek mengerjakan ulangan atau kuis.
Menyontek apa tidak? Apa kadang-kadang apa selalu? Ya, silakan dipilih. Toleransi, nah di sini juga ada skor ya. Jika tidak pernah berarti isi 1 ya. Kemudian gotong royong. Nah, gotong royong di sini ada kriterianya. 4, 3, 2, 1. Sikap yang memiliki sesuai dengan positif. Saya rela berbagi. Oh, jika tidak rela berarti di sini diisi 1 ya. 1 berarti tidak berbagi sama sekali. 2 berbagi sedikit. 3 kadang berbagi, kadang tidak. 4 sering berbagi gitu ya. Bisa dipahami tuh pengisiannya? Bisa? Ya. Bisa. Iya, petunjuknya sudah ada. Nanti ini diisi setelah pembelajaran ya. Nah, anak-anak dari pembelajaran tadi gitu. Ada yang mau ditanyakan? Budi gimana? Bisa. Ada yang mau ditanyakan Budinya? Melinda gimana? Bisa dipahami Melinda? Bisa. Bisa, ya. Ya nanti di Moodle sudah Bapak sediakan ini ya. Nanti silakan kerjakan di Moodle. Ya di melajah mobile, maksudnya Moodle itu melajah mobile ya. Ya nanti Bapak kasih waktu 3 hari. Silakan dijawab di situ. Ya. Nah, nanti untuk soal kuis mau Bapak gunakan di diskusi. Nanti bisa ditulis di kertas, dipoto, langsung unggah di situ ya. Bisa di Bisa. modelnya. Ya, bisa langsung jawab di situ. Ada pertanyaan? Tidak. Sudah jelas? Bisa dipahami? Ya, Sudah. nanti bisa dicoba-coba kembali nih ya. Kalau salah coba, oh ini maksudnya gitu. Ya, Ya, Pak. ya. Untuk Budi gimana? Bisa Budi? Bisa. Bisa. Ya, ya kalau tidak tadi kita awali dengan doa panganjali umat, sekarang kita tutup dengan Paramesanti. Melina bisa buka videonya Melina. Ya, kita tutup dengan Paramesanti. Ngawit. Om Santi 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 Om. Ya, ya selamat siang ya. Ingat jaga kondisi, jaga kesehatan. Salam sama keluarga ya. Ya, Pak. Ya, kita akhiri. Silakan anak-anak keluar dari ini ya. Left ya. Selamat pagi. Om Swastiastu. Pada kesempatan ini saya akan merefleksi aksi nyata modul 2.1 dan 2.2 yang saya laksanakan dalam proses pembelajaran. Nah, pada kesempatan ini pembelajaran dilaksanakan menggunakan metode daring lewat Google Meet karena masih masa pandemi, masih PPKM di Kabupaten Kota tempat saya melaksanakan tugas. Kemudian untuk kompetensi sosial emosional yaitu yang terdiri dari kesadaran diri dan pengelolaan diri. Dan pembelajaran diferensiasi yang dilaksanakan itu konten, diferensiasi konten, dan diferensiasi produk. Nah, pada kesempatan ini siswa merasa sangat senang ya. Karena di awal pembelajaran saya tampilkan kesepakatan kelas yang sudah pernah dibuat, itu fungsinya atau tujuan yang ingin saya laksanakan menekankan kembali budaya-budaya positif yang sudah dilaksanakan, dan di sini mereka sangat antusias ya. Mungkin karena rindu bertemu dengan gurunya. Kemudian untuk pembelajaran sosial emosional saya tampilkan video untuk memicu perasaan mereka. Kemudian pada saat pembelajaran saya juga tampilkan beberapa karakter yang mewakili perasaan mereka pada saat proses pembelajaran. Nah, di sini mereka sempat tersenyum ya dengan salah satu karakter. Nah, di sini saat saya tanya, mereka semuanya menyatakan senang dan bahagia dalam proses pembelajaran. Mungkin karena rindu bertemu dengan Bapak Ibu guru, nah, meskipun melalui Google Meet. Nah, pada pembelajaran berdiferensiasi, saya melaksanakan tes diagnostik non-kognitif sehingga diperoleh gambaran beberapa siswa menyukai visual, beberapa siswa gaya belajar, profil belajar mereka melalui audio dan
kinestetik. Nah, untuk mengakomodasi ini, saya menggunakan LKPM yang terintegrasi Nah, LKPM ini bersifat terbuka dan tertutup. Nah, tertutup dalam artian siswa memilih jawaban atau jawaban sudah disediakan atau dengan istilah lainnya memasangkan. Dan bersifat terbuka, siswa di sini menjawab secara langsung. Nah, di sini fungsinya untuk mengakomodasi gaya belajar mereka. Nah, di sini juga disediakan soal uraian ya, untuk mengakomodasi diferensiasi produk. Mereka bebas menentukan gaya belajar mereka dalam menjawab atau mengerjakan soal-soal yang diberikan. Nah, penilaian di sini mengakomodir penilaian sikap, pengetahuan, keterampilan, dan di sini dalam LKPM, lembar kegiatan pembelajaran murid, sudah terintegrasi semua ini. Baik penilaian sikap, pengetahuan, maupun produk keterampilan. Nah, dalam pembelajaran menggunakan e-learning sekolah, kemudian akan saya sampaikan juga baik dari segi perasaan dan pembelajaran. Nah, perasaan saya merasa sangat senang dan bahagia juga ya, melihat antusiasme siswa dalam pembelajaran. Mereka merasa senang karena dengan adanya pembelajaran diferensiasi ini mereka terakomodasi profil belajar mereka. Oh, ada yang senang dengan visual, audio, maupun kinestetik. Nah, dengan LKPM yang interaktif ini, semua itu bisa terakomodasi. Kemudian masalah perencanaan. Nah, untuk perencanaan yang saya rasakan lumayan menguras pikiran ya, karena ini kali pertama saya melaksanakan. Dari persiapan merancang RPP, kemudian merancang LKPM, mengintegrasikan di e-learning sekolah. Tapi saya bersyukur semua ini bisa dilaksanakan meskipun belum sempurna. Nah, untuk rencana perbaikan ke depan, di sini ada banyak hal yang harus diperbaiki, baik dari segi konten, teknis. Dari segi konten perlu dikembangkan lagi LKPM, baik RPP, LKPM, maupun pengkondisian di kelas. Nah, tadi saat kompetensi sosial emosional, karena mungkin ini kali pertama siswa mengerjakan secara interaktif ya LKPM-nya dan kondisi siang hari, siswa merasa udah kok capek ya udah siang gitu. Saya juga dengar percakapan seperti itu saat pembelajaran, sehingga saya gunakan teknik stop di sini untuk pengembalian kesadaran dan pengelolaan diri siswa. Nah, setelah itu baru dilanjut karena memang benar-benar bermanfaat teknik ini, artinya siswa kembali dia bersemangat melaksanakan pembelajaran. Nah, sekian dulu refleksi pembelajaran yang saya lakukan untuk memerdekakan murid, merdeka belajar dari berdasarkan diferensiasi konten dan kompetensi sosial. Sebagai akhir kata, saya tutup. Selamat pagi. Om Santi, Santi, Santi.